Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fajriansyah Wibisono dengan NIM 2404233. Di sini saya akan menjelaskan presentasi dari kelompok 2 yang berjudul Keberadaan Hukum dalam Sejarah Masyarakat dan Sejarah Perkembangan Hukum. Yang dapat saya jelaskan adalah hubungan masyarakat dengan keberadaan norma hukum, jenis-jenis norma, sejarah hukum, dan sejarah hukum Indonesia. Norma yang pertama adalah norma kesopanan, norma yang mengatur etika dan tata krama dalam interaksi sosial. Norma ini berfokus pada bagaimana individu harus berperilaku sopan dan sesuai dengan adat istiadat sosial. Yang kedua ada norma etika, aturan yang berkaitan dengan etika dan moralitas yang dianggap baik dan pantas dalam masyarakat. Norma-norma ini mengatur bagaimana individu seharusnya bertindak secara etis dan normal. Yang ketiga ada norma agama. Aturan atau norma yang bersumber dari ajaran agama mengatur perilaku manusia berdasarkan kepercayaan dan perintah agama. Yang keempat, norma hukum, aturan yang ditetapkan oleh negara dengan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Norma ini mengatur hubungan antara individu dengan negara serta individu dengan masyarakat. Sejarah hukum dan sejarah hukum Indonesia. Sejarah hukum periode kuno. Kitab Undang-Undang Hammurabi ditetapkan oleh Raja Hammurabi dari Babilonia sekitar tahun 1754 sebelum Masehi. Kitab Undang-Undang Hammurabi terdiri dari 282 pasal yang mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi. Hukum administrasi, hukum Romawi, sistem yang dikodifikasikan dalam korpus oleh Kaisar Justiniani yang memengaruhi banyak sistem di Eropa dan negara-negara lain. Sejarah hukum yang pertama ada periode abad pertengahan. Sistem hukum yang berasal dari Inggris dan diterapkan di banyak bekas koloni Inggris. Sistem ini berkembang melalui keputusan pengadilan dan prinsip hukum yang dikembangkan dan praktik pengadilan. Yang kedua ada hukum modern. Kitab Undang-Undang Napoleon adalah seperangkat hukum yang ditetapkan di bawah kekuasaan Napoleon di Perancis pada tahun 1804. Kitab undang-undang ini sangat berpengaruh dan menjadi dasar hukum perdata di banyak negara lain, baik di Eropa maupun di luar Eropa. Sejarah hukum yang kedua, reformasi dan hukum modern. Reformasi 1998. Salah satu agenda reformasi adalah menciptakan sistem hukum yang adil, transparan, dan demokratif. Yang kedua, pengadilan dan reformasi hukum. Mahkamah Konstitusi didirikan pada tahun 2003 oleh Lembaga Peradilan dan Reformasi sebagai penjaga konstitusi dan pengadilan yang berwenang menguji Undang-Undang 1945. Baik, kesimpulannya adalah hukum dan masyarakat memiliki hubungan saling memengaruhi dan membentuk satu sama lain. Sejarah perkembangan hukum menunjukkan bahwa hukum selalu berkembang sebagai respon terhadap perubahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari dan memahami hukum, serta terlibat dalam pembentukannya untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan tertib. Baiklah, hanya itu yang dapat saya pahami dari sejarah hukum presentasi kelompok 2. Bila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.